L-A-K-O-R. Pelakor. Pelakor. Istilah ini tidak asing bagi kita, yang artinya perebut lelaki orang. Bila mana suamimu diambil oleh si pelakor, maka yang Anda harus lakukan ialah jangan diam hanya meratapi hidup. Engkau mengurung diri, menangis siang dan malam, lalu bernyanyi, ya nasib, ya nasib, ya nasib, sambil air mata bercucuran. Akhirnya, engkau tenggelam dengan air matamu sendiri. Itu bukan pilihan yang tepat. Yang kedua, jangan pernah engkau berpikir, masih banyak pria lain di luar sana. Saya bisa ganti dengan yang lebih muda, yang lebih tampan, bahkan dengan yang lebih sukses. Bila engkau berpikir demikian, sesungguhnya bukan hanya suamimu yang berbuat salah, tetapi engkau sendiri yang merusak rumah tanggamu. Yang ketiga, jangan juga engkau berkata, emang kamu doang yang bisa selingkuh? Aku juga bisa. Jika demikian, apa yang harus saya lakukan, Pak Pendeta? Maka engkau harus merebutnya kembali. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika ada satu dombanya yang hilang, maka dia meninggalkan kawanan domba untuk mencari domba yang hilang tadi. Jadi kalau suamimu terhilang, maka engkau harus menemukannya, engkau harus mencarinya. Itu ibarat kata suamimu kan lagi terjatuh, lagi sakit. Engkau harus mengulurkan tangan kepadanya. Karena dia lagi sakit, engkau harus menjadi tabib atau menjadi dokter atasnya. Bukan menjadi hakim yang memvonis dia. Bukan menjadi musuh yang membenci dia. Tetapi harus menyelamatkan, menarik dia dari tangan si pelakor. Yakni dengan berusaha merangkul suami. Dengan kasih tentunya, bukan mengurung dia atau mengekang dia. Apalagi memenjarakan dia loh ya. Lalu perbaiki diri, tutur kata, sikap dalam menghadapi suami harus diperbaiki. Karena dibalik sikap suami yang mau dengan mudah dicuri oleh pelakor, pasti ada juga hubungannya dengan cara istri menghadapinya selama ini. Jadi tolong diperbaiki sikap menghadapi suami. Suami itu perlu dihormati, perlu didengar, perlu dilayani, bukan melulu diomeli, begitu ya. Lalu, jangan mengumbar atau menjadikan hal tersebut sebagai konsumsi publik. Dengan curhat di Facebook, di Instagram, contohnya, itu adalah aib. Apalagi secara terang-terangan datang melabrak si pelakor. Itu bukan hanya mempermalukan si pelakor itu, tapi juga mempermalukan suamimu, bahkan mempermalukan dirimu sendiri. Jadi pilihlah cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang mendatangkan damai. Jangan asal cerita kepada sembarang orang. Pilihlah kepada siapa engkau menceritakan ini, tentu kepada orang-orang yang bisa mencarikan solusi. Bukan kepada orang yang berpotensi memperkeruh suasana. Berkonsultasilah kepada orang yang tepat, yang memang ahli di bidangnya. Kepada pendeta, kepada psikiater, atau kepada orang tua yang memang bisa memberikan solusi. Laporkanlah hal ini bukan kepada manusia, namun kepada Tuhan. Datanglah duduk diam di kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta kekuatan, hikmat, pertolongan, kesabaran dari Tuhan untuk menyelesaikan perkara ini. Sabarlah berjuang. Dan yang paling penting ialah uruslah suamimu. Hiraukan saja pelakor yang berusaha mengganggu rumah tangga keluargamu. Biar Tuhan yang berurusan dengan si pelakor, tetapi engkau punya tanggung jawab untuk mendampingi suami, untuk mendorong suami berubah dari keadaan yang buruk ini. Mungkin engkau berkata, enak kali Pak Pendeta ini ngomong. Tentu iya.
Lebih baik saya ngomong begini daripada saya mengikuti keinginanmu yang ingin menceraikan suamimu atau tidak berbuat apa-apa untuk memperjuangkan keutuhan rumah tanggamu. Sekarang ini saudara-saudara, ada banyak orang sedikit masalah lalu ngomong cerai, lalu ngomong pisah. Seolah-olah perceraian itu adalah solusi, padahal bukan. Perceraian itu akan merusak kedua belah pihak. Pikirkan baik-baik. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.